Di sebuah kampung di pinggiran Banyuwangi, ada seorang dukun tua bernama Mak Rengganis. Orang-orang bilang Mak Rengganis sudah mati sejak 10 tahun lalu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada yang melihat lampu menyala dari gubuknya di tepi kebun bambu. Orang juga bilang, siapapun yang nekat datang ke sana tidak akan pernah makan nasi lagi. Namanya Siti, seorang ibu muda yang tinggal bersama suaminya Rahman. Beberapa bulan terakhir Rahman tiba-tiba sakit aneh. Perutnya membesar seperti orang hamil. Tapi dokter bilang tak ada apa-apa di dalam. Setiap malam, dari perut Rahman terdengar suara berdesis seperti ular. Siti panik, ia sudah membawa suaminya ke rumah sakit, ke ustaz, ke dukun. Tapi tak ada yang bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya seseorang berbisik padanya, pergilah ke gubuk Mak Rengganis, tapi jangan lihat matanya. Malam itu Siti nekat datang. Udara di sekitar kebun terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari balik batang-batang bambu. Dari kejauhan, ia melihat lampu minyak redup di dalam gubuk tua. Ketika ia mengetuk, suara serak menjawab dari dalam, "Masuk saja. Nak, aku sudah tahu kau akan datang." Siti melangkah perlahan di dalam. Ada perempuan tua kurus dengan mata putih kelabu. Di depannya ada mangkuk berisi darah ayam, bunga kenanga, dan segenggam tanah kuburan yang masih basah. "Suamimu diserang lewat perut," kata Mak Rengganis. "Yang dikirim bukan benda, tapi makhluk." Mak Rengganis menyalakan dupa asap hitam tebal memenuhi ruangan. Dari dalam asap terdengar suara orang tertawa lirih, seperti anak kecil, tapi suaranya serak dan berat. Bagian tidak ritual. Bagian tidak ritual. Mak Rengganis memberi Siti sebuah jarik hitam dan sebutir telur ayam kampung. "Bawa ini pulang. Letakkan di perut suamimu waktu tengah malam. Kalau telur ini pecah sendiri, jangan lari, apapun yang kau lihat." Siti menuruti. Tepat jam 2 malam, ia taruh telur itu di perut Rahman. Beberapa detik hening, lalu perut Rahman bergetar. Telur itu pecah sendiri, tapi yang keluar bukan kuning telur. Dari dalam merayap keluar segumpal rambut basah dan belatung hidup. Menetes darah dari ujungnya. Rahman menjerit, tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dalam. Dari pusarnya muncul jari-jari kecil seperti tangan bayi menggeliat keluar. Siti menjerit ketakutan, tapi ingat pesan Mak Rengganis, jangan lari. Dengan tangan gemetar, ia ambil jarik hitam dan menutup perut suaminya. Suara jeritan berhenti. Keesokan paginya, Rahman sudah sembuh, perutnya rata, wajahnya cerah seperti tak pernah sakit. Tapi Siti mulai merasakan hal aneh.
Setiap malam ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam perutnya sendiri. Ia mencoba tidur, tapi suara itu makin keras, seolah bayi itu lapar. 2 hari kemudian, orang-orang menemukan gubuk Mak Rengganis terbakar habis. Di antara puing-puingnya, mereka menemukan telur ayam utuh, tapi dari dalamnya terdengar denyut jantung. Ebuluk kemudian, Siti meninggal mendadak. Perutnya bengkak seperti dulu suaminya. Saat jenazahnya dimandikan, para warga melihat perutnya bergerak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, perut itu pecah sendiri, dan dari dalamnya keluar tangan kecil memegang telur berwarna hitam, dan telur itu masih berdetak. Konon, santet bukan hanya bisa membunuh, tapi juga bisa menitipkan sesuatu. Dan sesuatu itu akan terus mencari tubuh baru untuk ditinggali. Jadi, kalau malam nanti perutmu tiba-tiba terasa berat, jangan biarkan seseorang memanggil namamu dari luar.